Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu ini kita akan belajar tentang satu tema pelayanan. Nah, tema ini menjadi tema yang menarik setelah minggu kemarin kita belajar tentang dosa, pengampunan, relasi antara Allah dan manusia yang dirubah dan diubah menjadi baru, dan relasi antara sesama yang juga harusnya mengalami pembaruan akibat pertobatan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang tema ini. Dan tentu banyak orang bertanya begini, mengapa sih orang Kristen itu harus melayani? Jawab yang pertama tentu adalah karena ia sudah mengalami pertobatan. Orang yang sudah mengalami pertobatan dan mengenal Yesus Kristus, maka ia akan melayani Tuhan sebagai wujud tanda syukur, sebagai wujud tanda terima kasih sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Nah, seperti itulah sebuah pertanyaan yang seringkali terjadi jika saya bertanya pada Anda. Mengapa sih ayam itu berkokok? Mengapa anjing itu menggonggong? Mengapa kambing mengembek? Jawabnya adalah karena itulah jati dirinya. Jati diri seekor anjing adalah menggonggong. Jadi kalau kita mendengar ada suara gonggongan, kita langsung tahu bahwa itu adalah seekor anjing. Jati diri seekor ayam adalah berkokok. Jadi jika kita tak melihat fisik ayam itu, tapi kita mendengar ada suara berkokok, maka otomatis kita tahu bahwa itu adalah seekor ayam. Demikian juga kambing. Nah, apa yang mau dikatakan dari bagian ini, saudaraku? Nah, jati diri seorang Kristen adalah melayani jika ia sudah mengalami pertobatan itu. Hidupnya menjadi identitas keluar, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah panggilan hidup seorang Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, dan mari kita berdoa untuk lebih lanjut memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah belajar minggu kemarin tentang pertobatan. Atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang mendukakan hati Tuhan maupun sesama. Hari ini kami belajar identitas baru sebagai orang yang bertobat adalah mau melayani Tuhan. Oleh sebab itu, agar kami memiliki konsep yang benar tentang pelayanan, kami ingin Tuhan mendidik kami, mengajar kami bersama, agar kami bisa memahami dan mengerti mengapa kami harus melayani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul 9, ayat 19b sampai 22. Kisah Para Rasul 9, ayat 19b sampai 22, dituliskan demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, tentu sebagian dari kita mengerti cerita ini. Bagaimana Paulus yang sebelumnya bernama Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika itu, ia sudah membawa surat sakti. Ia pergi kemana-mana dengan surat saktinya untuk membinasakan setiap orang yang menyerukan nama Tuhan. Dan dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, Alkitab mencatat, ia mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku, perjumpaan ini adalah sebuah perjumpaan yang secara spiritualitas yang mengubah hidup Saulus tersebut. Ia langsung menyeru dan berkata, siapakah engkau, Tuhan?
Mengapa dia bisa langsung berkata seperti itu? Karena bisa dibayangkan suara itu bukan dari suara samping, kanan, depan, belakangnya, seperti ketika ia sedang berada bersama dengan pasukannya. Tentu suara ini adalah suara yang aneh, yang terdengar dari atas, yang begitu menggelegar, dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kata menganiaya aku menunjukkan tentang satu perbuatan yang dilakukan oleh Saulus. Tentu orang-orang yang satu tim pelayanan Saulus pada saat itu, dalam tanda petik saudara, anak buah Saulus yang bertugas bersama Saulus untuk memenggal, membinasakan, membakar orang-orang yang menyerukan nama Tuhan. Tidak mungkin bersuara itu pada Saulus. Sehingga itu sebabnya ia dengan spontan berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Sejak itu, dalam bacaan kita tadi ayat 19 sampai 22, Saulus mengalami perubahan hidup. Perjumpaan dengan Tuhan membuat ia mengerti apa arti yang ia lakukan masa lalu. Dan kemudian ia mengalami sebuah perubahan hidup. Dan ia membuktikan dari seorang pengkhianat, dari seorang pengejar, dari seorang yang membenci Tuhan, diubahkan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Di dalam ayat 22 dikatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Bukan lagi semakin besar pengaruh yang lama. Bukan lagi semakin ditakuti dengan sebuah surat saktinya yang membinasakan, membunuh semua orang. Tapi justru ketika ia berbicara tentang siapakah Yesus yang ia jumpai secara pribadi. Yesus yang tidak lagi ia dengar, tapi yang sudah menyapa hidupnya dan mengubah dirinya. Sejak itulah Saulus ini melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tanda orang yang bertobat adalah melayani. Tanda orang yang sudah mengalami cinta Tuhan adalah membalas dengan menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan semoga kita dapat memahami makna arti pertobatan. Dan yang kedua, jati diri Kristen yang baru adalah melayani. Dengan demikian, orang bisa melihat bahwa inilah kita, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kisah tentang seorang yang mengalami perubahan radikal dalam hidupnya setelah ia mengalami pertobatan. Ia yang dulunya membencimu, sekarang ia menunjukkan hidup yang mengasihimu dan membuktikan perjumpaan itu, perubahan itu memberi dampak luar biasa dalam kehidupan Saulus. Terima kasih. Dan hari ini kami mau belajar bersama identitas kami sebagai orang yang bertobat. Identitas kami sebagai pengikut Kristus, murid Kristus adalah melayani. Kuatkan, mampukan kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, salam kasih dari kami. Tetap terus semangat dan layani Tuhan dan sama dengan penuh sukacita. Amin.